بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sebaik-baiknya keadaan, yaitu keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan majlis zikir, majlis yang kita bersama-sama belajar, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada di Quran surat Al-Hadid untuk bagian yang ketiga. Bagian yang pertama kita telah ambil beberapa ayat, bagian yang kedua begitu pun juga, dan kita telah sampai ke ayat yang ke-11 ya. Dan kita insya Allah akan lanjutkan kali ini, mudah-mudahan bisa kita ambil ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 insya Allah, mudah-mudahan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bahwasanya Quran surat Al-Hadid, arti dari Al-Hadid adalah besi ya. Dia adalah surat yang ke-57 dalam Al-Quran yang terdiri dari 29 ayat. Dan ayat ini dinamakan Al-Hadid berkenaan dengan penyebutan Al-Hadid, besi, yang ada di ayat ke-25. Yang kurang lebih pada ayat-ayat sebelumnya kita ambil tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, berkenaan juga tentang eh, bukti-bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Allah memasukkan siang pada malam, masukkan malam pada siang. Maka Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka sudah selayaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang perintah untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas pinjaman itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan kali ini, ayat 12 sampai ayat 19 kurang lebih dia berputar terhadap dua poin. Yang poin pertama bercerita tentang keadaan orang-orang munafik ya, nanti di akhirat kelak. Yang bahwasanya mereka meminta nur, cahaya kepada orang-orang yang beriman, tapi Allah tidak memberikan nur itu, cahaya itu kepada mereka, sehingga mereka ketika berada dalam syirat, mereka tergelincir dan jatuh kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bercerita juga poin yang kedua tentang hakikat daripada kehidupan dunia ini. Ketika seorang mengetahui hakikatnya, maka dia akan mempersiapkan apa yang menjadi tujuan daripada kehidupan, yaitu negeri akhirat. Itu dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas ayat demi ayat daripada surat Al-Hadid, untuk sesi ketiga ini kita akan tilawah dulu insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk bersama-sama mentadaburi apa yang ada di ayat 12 daripada Quran surat Al-Hadid ini. Allah berfirman tentang keadaan orang-orang munafik dari ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Allah sebutkan keadaan mereka yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Pertama-tama Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Itu yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nur, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim. Sedang cahaya mereka itu bersinar di hadapannya. Baina aydihim wa bi aymanihim, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum.
pada hari ini ada berita gembira tuh. Apa itu? Jannatu tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu itu kekal di dalam. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Di sebagian ulama menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat itu orang-orang beriman akan memegang cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan tangan kanan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengatur cahaya tersebut. Dan sehingga dengannya bisa mereka itu melangkah di akhirat yang gelap gulita dengan cahaya yang Allah berikan, mereka berjalan dengan mudah. Terutama apa? Terutama tatkala mereka melewati sirat. Kemudian Allah kabarkan bahwasanya mereka akan kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentunya berbeda ya dengan dunia yang fana ini. Yang Allah titipkan kepada kita dari rumah, harta benda, anak dan segala macamnya, itu seiring waktu akan sirna. Baik kekuatan misalnya, dulunya kita muda, ketika tua, Allah Subhanahu wa taala kurangi nikmat itu sehingga uh, kekuatan sudah mulai tidak ada. Bahkan kalau sekiranya bukan dunia ini yang sirna ya dengan kiamat, maka bisa jadi kita yang sirna. Jadi dunia ini entah kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Adapun di surga, semuanya akan abadi. Masya Allah. Tentunya, orang-orang yang masuk surga, itulah mereka yang mendapat kemenangan yang agung. Mungkin terkadang di dunia kita sering uh, bertanya tentang siapa yang menang dalam suatu perlombaan misalnya. Siapa yang menang dalam perlombaan? Apakah si A atau si B? Maka dia mendapat kemenangan di dunia. Tapi sebenarnya kemenangan yang hakiki adalah kemenangan di akhirat. Kesuksesannya akhir adalah suksesan di akhirat. Ketika seorang dimasukkan surganya pada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya, ketika kita kalah di dalam perlombaan di dunia, baik perlombaan harta, perlombaan anak, perlombaan kedudukan, perlombaan apapun ya di dunia ini, itu tidak membuat kita bersedih yang berlebihan. Karena Allah katakan di sini, akhirat itu dzalika huwal fawzul azim. Orang yang dimasukkan ke surganya itu. Gak apa-apa. Mungkin kita kalah di dunia ini dalam perkara dunia. Tetapi jangan sampai kita kalah di akhirat. Karena konsekuensinya sangat berat. Ketika kita kalah dalam akhirat, kita akan masuk neraka jahanam dan kita akan disiksa selama-lamanya. Maka barang siapa yang bisa meraih kemenangan akhirat, maka dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Tentu, kalau misalnya dia bisa menggabungkan antara kemenangan dunia dengan tidak melalaikan kemenangan akhirat, maka itu tentu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau seandainya kita tidak mendapatkan kemenangan dunia itu, maka janganlah terlalu bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kemenangan akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu Allah sebutkan yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhur lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Jadi pada hari itu orang-orang munafik baik laki-laki atau perempuan berkata pada orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahayamu sendiri. Faduriba bainahu bisurin lahu bab batinu fi rahmah wa zahiru min qibalil adab. Jadi dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu. Lalu diadakan di antara mereka itu dinding yang mempunyai bab pintu. Batinu fi rahmah, di sebelah dalamnya ada rahmat. Wa zahiruhu min qibalil adab. Dan di sebelah luarnya ada siksa, ada adab.
Jadi di antara tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia di padang mahsyar adalah adanya kegelapan sebelum manusia itu melewati sirat. Pada saat itu, manusia terbagi menjadi dua, yaitu orang Islam dan orang-orang kafir. Adapun orang kafir, mereka akan dimasukkan langsung ke dalam neraka. Maka tinggallah orang-orang Islam. Setelah itu, orang Islam terbagi menjadi dua, yaitu orang mukmin yang hakiki dan orang munafik. Orang munafik yaitu orang yang menampakkan keislaman tatkala dia di dunia, pada hal hakikatnya dia membenci Islam. Mereka ditugaskan untuk melewati syirat. Dalam kondisi gelap tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya agar mereka bisa melewati syirat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang munafik diberi cahaya, namun kemudian cahaya itu diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan karena dahulu di dunia mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Di Quran surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Oleh karenanya, ketika mereka melihat orang-orang beriman uh, atau orang-orang beriman itu melihat cahaya orang-orang munafik itu dirupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa seperti yang Allah sebutkan di Quran surat At-Tahrim ayat 8, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tatkala cahaya orang-orang munafik itu diredupkan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah mereka memanggil orang-orang beriman untuk memberikan sedikit cahaya kepada mereka. Orang-orang munafik berkata, "Ungduruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Tapi apa dikatakan kepada mereka? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan ini adalah perkataan orang-orang beriman kepada orang kafir. Sebagian lain mengatakan ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang kafir. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan tembok pemisah di antara orang beriman dan orang-orang munafik yang memiliki sebuah pintu. Bagian orang-orang beriman diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagian orang-orang munafik diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan mereka masuk neraka jahanam bersama orang-orang kafir. Lalu orang-orang munafik itu uh, memanggil orang-orang beriman. Mereka berkata, "Yunadunahum, alam nakum ma'akum?" Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang beriman. Mereka berkata, "Bukankah kami dahulu itu bersama-sama kamu?" Qalu bala, ya benar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Ya benar, dulu kamu bersama kami, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Bahkan kamu menunggu kehancuran kami. Dan kamu itu ragu-ragu. Kemudian ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga apa? Sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan yang amat menipu. Jadi meskipun orang-orang munafik telah mendapatkan apa yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, mereka tidak berputus asa. Berusaha untuk mendapatkan cahaya agar bisa melewati syirat. Maka akhirnya mereka berteriak kepada orang beriman, mengingatkan tentang persahabatan mereka dulu. Mereka dulu berada di antara mereka, mereka bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah mereka berjuang bersama orang-orang beriman. Tapi orang-orang beriman malah menyebutkan apa yang menjadi tipuan mereka terhadap kumpulan orang-orang beriman. Karena ternyata dalam hati mereka berkumpul, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan. Maka orang-orang beriman membenarkan itu. Ya betul, kamu dulu bersama kami. Tapi apa? Orang-orang munafik itu
mencelakakan diri mereka sendiri, yaitu dengan mencoba menipu kaum kaum mukminin. Mereka bangga, bahkan suka, bahkan senang ketika keburukan menimpa kaum muslimin. Mereka gembira ketika kaum muslimin dihinakan, dicampakkan. Bahkan mereka berangan-angan supaya kaum muslimin itu dihancurkan. Seolah-olah menghalangi jalan mereka. Menghalangi apa yang menjadi tujuan hidup mereka, yaitu dunia dan seisinya. Mereka tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sisi ini tetap utuh karena kaum muslimin yang beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dunia ini tidak ada yang menyembah Allah maka Allah hancurkan. Tapi mereka tidak melihat itu. Bahkan mereka mencoba dan senang bahkan gembira dengan kehancuran kaum muslimin. Maka balasan di dunia mereka dapatkan balasan di akhirat, yaitu dengan dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kamu mesti cari sendiri cahaya kamu. Dulu kamu menyakiti kami, maka kami tidak bisa menolong kamu di akhirat ini. Bahkan Allah sebutkan, "Falyawma la yukhadu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru." Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar. Tempat kamu ialah neraka. Dia maulakum wa bi'sal masir. Dialah tempat berlindungmu dan dia adalah wa bi'sal masir. Sejahat-jahatnya tempat kembali, sejelek-jeleknya tempat kembali. Kemudian orang-orang beriman jadi menegaskan bahwasanya pada hari itu orang-orang munafik tidak dapat menebus diri mereka. Orang-orang munafik tidak dapat menebus diri mereka dengan harta mereka yang dulu mereka miliki. Mereka tidak dapat menebus dengan amal saleh yang mereka rusak dengan kemunafikan mereka di dunia. Bahkan mereka tidak bisa menebus diri mereka dengan orang lain, dengan orang yang mereka cintai. Tidak ada satupun yang bisa menebus diri mereka pada hari itu. Bahkan orang-orang kafir pun tidak bisa. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14 Allah sebutkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yuji. Pada hari itu orang-orang berdosa, orang kafir, orang munafik ingin sekiranya dia dapat menembus dirinya itu dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak mereka, dengan istri mereka, dengan saudara mereka, dan keluarga mereka yang melindungi mereka di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan. Sebagian ulama mengatakan, saking begitu dahsyatnya pada hari itu, sampai-sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kehilangan akal warasnya. Kenapa? Karena mereka rela mengorbankan keluarga mereka, istri mereka, anak mereka, bapak mereka, ibu mereka, kerabat yang sangat sayang kepada mereka. Demi apa? Demi menyelamatkan dirinya. Dia tidak mau berkorban untuk mereka, maka bahkan menginginkan mereka itu berkorban untuk diri. Allah tidak menerima itu. Baik dari orang munafik atau orang kafir, tempat kembali mereka adalah ma'wahum jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal masir. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkenaan dengan orang-orang munafik yang hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, dan sudah pantasnya mereka mendapatkan apa yang mereka hendak tipu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendapatkan azab yang pantas atas apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pada saat itu bisa membalas segala ejekan yang dulu mereka lakukan, sehingga tidak bermanfaat kalau seandainya mereka minta
untuk ditebus dengan orang-orang yang mereka mereka cintai. Hilang cahaya yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian beralih paragraf kepada hakikat daripada kehidupan dunia ini dan pentingnya untuk bersedekah. Allah sebutkan di ayat yang ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dari kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang sebelum mereka, yang telah diturunkan kitab kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh meniru orang-orang ahli kitab. Yang mereka itu jauh dari Taurat maupun Injil. Sehingga jauhnya mereka dari Taurat dan Injil, jauhnya mereka dari kitab mereka, membuat hati mereka itu keras. Ahli kitab sangat jauh dari mempelajari kitab-kitab mereka. Bahkan, jika mereka mempelajari kitab-kitab mereka, mereka tidak mengamalkan isi kitab mereka. Artinya mereka tidak pernah tunduk kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka sehingga hati-hati mereka itu menjadi keras. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman itu perlu untuk diperbaharui. Kalau jika sekiranya seorang itu jauh dari Al-Quran, jauh dari majlis-majlis ilmu, maka pastikan hatinya akan menjadi keras. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu menjadi usang di dalam dada-dada kalian sebagaimana baju yang akan menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar dia memperbaharui iman di dalam hati kalian. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kita, menambah ketakwaan kita dengan mengingat dan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita seperti orang-orang ahli kitab. Mereka jauh dari kitab mereka. Mereka jauh dari mengamalkan apa yang menjadi yang ada di dalam kitab mereka sehingga membuat hati-hati mereka keras. Karenanya ini menjadi pelajaran penting ya tentang apa yang terjadi pada ahli kitab untuk kita selalu bersinggungan dengan Al-Quran, bersinggungan dengan majelis yang mendekatkan kita pada Al-Quran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga hati kita tidak menjadi keras ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan uh, secercah atau setetes air keimanan, itu membuat kita lunak untuk bisa mendekatkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Fudail bin Iyad dan Ibnu Mubarak ya. Nah, kalau Fudail bin Iyad itu dahulunya dia adalah seorang perampok ya. Tatkala dia hendak merampok, dia mendengar dari rumahnya, dari rumah yang akan dirampok, dia mendengarkan dia melantunkan ayat ini. Itu ayat alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq sampai akhir ayat. Kemudian apa? Fudail bin Iyad ini tatkala mendengarkan ayat ini dari penghuni rumah yang akan dirampok, maka dia jadi sadar dan pulang ke rumahnya. Kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibnu Mubarak disebutkan bahwasanya Ibnu Mubarak itu suka bermain alat musik. Seperti gitar, kecapi, ada itu hobi beliau. Akan tetapi ketika dia mendengar ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan keimanan kepada diri beliau, kemudian meninggalkan alat-alat musik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Al-Qur'an dan belajar kemudian menjadi
jadi ulama. Oleh karenanya, di ayat yang 17 Allah sebutkan, "I'lamu annal anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah olehmu bahwasanya sungguh Allah itu menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Jadi ketika seorang tidak mengikuti ahli kitab yang tidak beriman kepada kitab-kitab mereka, bahkan menaruhnya, bahkan menaruhnya jauh dari dirinya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkan isinya, bahkan merubah apa yang ada di dalamnya, membuat hati mereka keras. Mereka harus diingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Jadi ayat ini seolah-olah menjadi pendekatan ya, terhadap hati-hati manusia. Hati-hati manusia walaupun sekering apapun, sekeras apapun, diumpamakan seperti bumi. Apabila turun hujan, maka dia bisa menjadi hijau kembali. Maka begitu pula hati-hati manusia, walaupun dia keras, dia kering, sudah mati, ya, kalau dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi hidup dan lembut kembali. Kalau senantiasa disirami dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk mengamalkan yang Allah perintahkan, maka dia bisa menjadi lembut. Maka uh, taubat. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Tawwab, penerima taubat dari hambanya. Sampai jasadnya terpisah dengan rohnya. Sebelum terpisah, ketika dia kembali pada Allah, sebesar apapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, kalau dia kembali, selalu disirami dengan kajian, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia amalkan, maka dia bisa menjadi orang yang lembut hatinya dan bisa mendapatkan kemenangan. Kalau bumi saja, yang mati bisa tumbuh, apatah lagi hati manusia. Makanya hendaknya salah satu apa yang kita lakukan ini sedang menyirami hati-hati kita dengan ayat Al-Quran, dengan mencoba mempelajari tafsir walaupun secara ringkas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berinfak baik daripada laki-laki ataupun perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka qard, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya apa? Yudha'afu lahum. Biasanya Allah akan lipat gandakan pembayaran kepada mereka. Walahum ajrun karim, dan mereka mendapatkan pahala yang banyak. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memuji orang-orang yang gemar berinfak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus dan mengatakan innal musaddiqina wal musaddiqat, orang-orang yang bersedekah, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya laki-laki saja yang dianjurkan untuk bersedekah. Akan tetapi wanita juga dianjurkan bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji di ayat ini laki-laki dan perempuan. Maka hendaknya para wanita juga bersedekah. Terlebih lagi apabila dia sudah diizinkan oleh suaminya untuk bersedekah. Karena laki-laki kadang suka pelit ya dalam bersedekah disebabkan karena istrinya. Atau sebaliknya, istri menjadi pelit disebabkan karena suaminya. Mungkin dan bisa sebaliknya. Suami bisa menjadi dermawan karena anjuran dari istrinya. Begitupun istri bisa menjadi dermawan karena anjuran dari suaminya. Karena ini saling memberi motivasi, saling melengkapi di antara keduanya. Sehingga apa? Ketika seorang suami dan istri itu bersama-sama dalam keadaan dermawan,
maka dia bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersedekah bisa berarti luas. Tidak hanya dengan harta, walaupun kadang dikaitkan dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan motivasi, bisa dengan kata-kata yang bijak, bisa dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan sedekah, kalau dia tidak bisa semua itu, maka dengan tidak menyakiti kaum muslimin dengan ucapannya, dengan perbuatannya, tidak bermaksiat. Itu sedekah. Bagi orang yang tidak bersedekah, bisa bersedekah dengan yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang ke-19, "Walladzina amanu billahi wa rasulih, ulaika humus siddiqun." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang siddiq, orang-orang yang uh, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, cinta kebenaran, yang tulus hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajrum wa nuruhum. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Dan bagi mereka pahala dan cahaya. Sedangkan kebalikannya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah penghuni neraka. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya uh, terdapat beberapa derajat orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah para nabi. Kemudian yang kedua as-siddiqun. Yang ketiga adalah asy-syuhada. Yang keempat adalah as-salihun, orang-orang saleh. Sehingga para ulama membedakan antara as-siddiqun dan syuhada. Mereka berpendapat bahwasanya masing-masing dari mereka itu mendapat cahaya khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka berbeda. Dan demikianlah keadaan seseorang tatkala melintasi sirat. Cahaya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sehingga ada yang cahaya seperti sebesar gunung, ada yang pula cahaya seperti pohon kurma, ada yang cahaya sangat kecil di tubuh mereka. Itulah cahaya yang berbeda-beda tatkala mereka melewati sirat. Maka dengan cahaya ini, kecepatan mereka juga jadi berbeda-beda dalam melewati sirat. Ada yang melewati sirat seperti kilat, ada yang melewati sirat seperti angin yang bertiup kencang, ada yang melewati sirat uh, mereka seperti berkuda yang berlari cepat, ada yang melewati sirat dengan berjalan seperti mereka menaiki unta, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Tentunya kalau orang-orang kafir jelas mereka dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberi pelajaran kepada kita untuk kita memperbanyak apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Itu berupa berinfak sekemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidak bakhil dengan tenaga yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau yang punya harta dengan hartanya, kalau yang punya kedudukan ya dengan kedudukannya, mencoba membantu yang bisa dia bantu. Oleh karenanya para hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak peluang-peluang untuk seorang bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia apa? Dia bisa melewati sirat dengan kecepatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa cahaya yang menjadikan dia lebih cepat untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat-ayat yang pertama kita sebutkan tentang orang-orang munafik yang kehilangan cahaya eh, ketika akan melewati sirat, yang akhirnya mereka memasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung darinya, menjadikan kita introspeksi diri. Apakah ada kemunafikan di dalam diri kita? Apakah ada ketidakcintaan kita terhadap agama ini? Apakah ada kaum mukminin yang kita sakiti? Dan ini menjadi introspeksi diri kita. Supaya apa?
kita terhindar dari kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat yang mulia yang memegang sir atau rahasia Rasulullah SAW, apakah aku seorang munafik? Seorang Umar disebutkan, Anda bukan orang munafik. Dan aku tidak akan memberitahukan kepada yang lainnya tentang rahasia Rasulullah SAW. Sakit takutnya jatuh kepada kemunafikan. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi dari kemunafikan, agar dimudahkan untuk menginfakkan apa yang Allah amanahkan kepada kita, baik berupa harta ataupun kedudukan, tenaga, dan segala macamnya, supaya kita bisa menjadi orang beriman yang mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti, sehingga bisa mendapati sirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan hal ini semuanya untuk kita sekalian, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.